Nusa Kambangan, pulau penjara di tengah laut yang paling ditakuti. Namanya sudah melegenda, jauh sebelum banyak orang mengenalnya secara dekat. Sejak masa kolonial Belanda, pulau ini dijadikan benteng pengasingan, tempat membuang orang-orang yang dianggap musuh negara, tempat menahan kriminal kelas berat, dan tempat mengurung manusia yang tidak diinginkan lagi oleh kekuasaan. Posisinya yang berada di selatan Jawa Tengah, tepat di seberang Cilacap, menjadikannya lokasi yang sempurna. Laut Selatan adalah lautan yang ganas. Ombaknya tinggi, arusnya deras, dan karangnya tajam. Sehingga siapapun yang mencoba melarikan diri, seakan sudah menandatangani perjanjian dengan maut. Pulau ini bukan sekadar pulau. Ia adalah penjara alami yang diperkuat oleh dinding-dinding beton, kawat berduri, dan pasukan penjaga yang siaga setiap saat. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak Belanda pertama kali membangunnya di awal abad ke-20, penjara-penjara di Nusa Kambangan terus menjadi saksi bisu dari berbagai macam kisah. Mulai dari eksekusi mati yang dilakukan secara senyap, hingga kehidupan tahanan yang dipenuhi ketakutan. Para sipir yang bertugas di sana seringkali menceritakan betapa berbeda rasanya menjaga penjara di Nusa Kambangan dibandingkan dengan penjara lain di daratan. Udara di sana terasa lebih berat, hening di malam hari terasa lebih mencekam, dan setiap langkah di lorong penjara seperti mengundang bayangan yang tak terlihat. Banyak yang percaya bahwa roh-roh tahanan yang meninggal, terutama mereka yang dieksekusi mati, tidak pernah benar-benar pergi. Arwah-arwah itu masih bergentayangan, menelusuri koridor, mencari ketenangan yang tak pernah mereka dapatkan dalam hidup. Bisikan suara, jeritan samar, dan rantai yang diseret sering terdengar oleh mereka yang berjaga di malam hari. Hal ini membuat bulu kuduk berdiri, dan keyakinan bahwa Nusa Kambangan bukan hanya penjara fisik, tetapi juga penjara spiritual semakin kuat. Penjara-penjara besar di sana, seperti Permisan, Batu, Kembang Kuning, Besi, dan Karanganyar, masing-masing memiliki cerita kelamnya sendiri. Banyak sipir yang mengatakan pernah melihat bayangan tanpa kepala, melintas di halaman, atau mendengar tangisan seorang wanita, padahal di dalam penjara hanya ada tahanan laki-laki. Sementara itu, penjara Batu terkenal dengan sel isolasinya yang mampu membuat tahanan kehilangan akal sehat. Tahanan yang dimasukkan ke dalam sel itu konon sering keluar dalam keadaan linglung, meracau, atau bahkan tidak lagi bisa mengenali dirinya sendiri. Hal ini membuat reputasi Nusa Kambangan semakin mengerikan bagi para narapidana yang akan dipindahkan ke sana. Banyak di antara mereka yang sudah pasrah, bahkan sebelum menginjakan kaki di dermaga kecil pulau itu. Karena mereka tahu, hidup mereka akan benar-benar berakhir di sebuah dunia yang seolah terpisah dari peradaban luar. Di tengah hutan lebat Nusa Kambangan, ada jalur-jalur sempit yang jarang dilalui manusia. Banyak cerita mengatakan bahwa di jalan-jalan itu sering terlihat penampakan sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, atau suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Sipir yang sudah bertugas puluhan tahun mengaku bahwa jika kau berjalan sendiri di hutan Nusa Kambangan saat malam hari, maka kau akan mendengar namamu dipanggil dengan suara yang sama, persis seperti orang yang kau kenal. Padahal jelas-jelas kau sendirian. Inilah mengapa bahkan para penjaga penjara sekalipun jarang berani keluar dari area penjara saat malam, kecuali dalam keadaan darurat. Mereka tahu bahwa pulau ini bukan hanya tempat untuk manusia hidup, tetapi juga rumah bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Eksekusi mati yang dilakukan di Nusa Kambangan juga menjadi bagian dari kengerian yang sulit dihapuskan dari ingatan. Meski tidak pernah dilakukan secara terbuka, kabar tentangnya selalu menyebar setiap kali ada terpidana mati yang dibawa ke sana. Suasana di pulau itu berubah menjadi sangat tegang. Pasukan bersenjata akan berjaga, suasana penjara mendadak sunyi, dan di sudut tertentu, para algojo sudah menunggu. Para tahanan yang tahu waktunya sudah dekat, seringkali menghabiskan hari-harinya dengan doa, dengan tangisan, atau dengan diam membeku menatap kosong keluar jendela. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidup mereka, dan Nusa Kambangan akan menjadi rumah abadi bagi roh mereka. Setelah tembakan dilepaskan, tubuh mereka dikubur di tanah pulau itu, sementara arwahnya dipercaya akan tetap berada di sana, bergabung dengan jeritan-jeritan lain yang tidak pernah berhenti sejak pulau itu berdiri. Keangkeran Nusa Kambangan bahkan tidak hanya membuat takut tahanan, tetapi juga masyarakat sekitar di Cilacap. Banyak nelayan yang memilih tidak mendekat terlalu jauh ke perairan sekitar pulau, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa ombak di sekitar Nusa Kambangan bukan hanya karena kekuatan alam, tetapi juga karena kekuatan gaib. Banyak cerita tentang kapal-kapal nelayan yang terombang-ambing meski laut tampak tenang, atau bayangan hitam besar yang muncul di permukaan air,
seperti raksasa laut yang menjaga pulau itu. Kisah-kisah ini turun-temurun diceritakan, sehingga nama Nusa Kambangan semakin lekat dengan rasa takut. Dari sisi lain, Nusa Kambangan juga dianggap sebagai simbol terakhir dari keadilan yang keras di Indonesia. Dari gembong narkoba, jaringan internasional hingga teroris yang merencanakan kehancuran banyak orang, semua akhirnya berakhir di tanah yang sama. Tanah yang disebut Pulau Kematian, di mana jeruji besi bukan satu-satunya yang menahan mereka, tetapi juga kutukan yang tidak bisa dihindari. Banyak film dokumenter dan tulisan mencoba menggambarkan suasana di sana. Namun mereka yang pernah benar-benar menginjakkan kaki di pulau itu mengatakan bahwa kata-kata tidak pernah cukup untuk menjelaskan atmosfer Nusa Kambangan. Udara di sana seolah menekan tubuh, membuat napas terasa berat, dan setiap suara sekecil apapun terdengar begitu jelas, seperti bisikan yang langsung masuk ke telinga. Bahkan langkah sendiri terasa seperti gema yang panjang dan berulang, membuat siapa saja yang berjalan sendirian selalu merasa diawasi. Pulau itu memang indah jika dilihat dari jauh. Hijaunya hutan berpadu dengan birunya laut selatan. Di baliknya, ada rahasia-rahasia kelam yang ditutupi ombak. Ada darah yang menyatu dengan tanah, dan ada cerita-cerita yang tidak akan pernah bisa keluar sepenuhnya ke dunia luar. Inilah Nusa Kambangan, sebuah pulau penjara di tengah laut yang bukan hanya ditakuti karena penjagaannya yang ketat, tetapi juga karena roh-roh masa lalu yang masih bergentayangan. Sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti dan manusia dipaksa menghadapi dirinya sendiri dalam bentuk yang paling mengerikan. Nusa Kambangan tidak pernah kehilangan auranya sebagai pulau terkutuk. Meski pembangunan terus berjalan, meski zaman berganti, dan meski dunia luar semakin modern, di dalam sana waktu seakan berhenti, detik demi detik berjalan lebih lambat. Setiap langkah di lorong penjara terasa lebih panjang, dan setiap malam yang datang selalu lebih gelap dibandingkan tempat lain. Banyak tahanan yang mengatakan bahwa malam di Nusa Kambangan bukan hanya tentang kegelapan, tetapi juga tentang bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Suara yang entah datang dari mana. Sebagian tahanan mencoba mengabaikannya, tetapi sebagian lain tidak kuat, dan akhirnya jatuh sakit, bahkan kehilangan kewarasan. Tidak sedikit cerita tentang tahanan yang tiba-tiba menjerit di malam hari, berlari ke dinding sel, hingga kepalanya berdarah, atau yang tertawa sendiri tanpa henti, seakan ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Sipir-sipir yang menyaksikan hal ini hanya bisa terdiam. Mereka tahu bahwa Nusa Kambangan bukan tempat biasa, dan hal-hal seperti itu bukan lagi kejadian aneh. Misalnya di penjara batu, ada sebuah ruangan yang dulu digunakan sebagai tempat interogasi. Banyak tahanan yang disiksa di sana untuk mengaku, meski tidak bersalah. Ruangan itu kini memang tidak lagi dipakai, tetapi para sipir mengaku bahwa setiap kali melewati ruangan itu, mereka merasakan hawa dingin luar biasa, yang membuat tubuh menggigil meski cuaca di luar panas terik. Ada pula kisah tentang pintu ruangan yang selalu tertutup rapat, meski tidak pernah dikunci. Setiap kali dibuka pintu itu akan tertutup lagi dengan sendirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menolaknya. Inilah sebabnya, mengapa para sipir senior selalu memperingatkan petugas baru untuk tidak sembarangan menantang atau mengusik sesuatu di pulau ini. Karena siapapun yang mencoba berlaku sombong, biasanya akan mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Nusa Kambangan juga dikenal dengan sebutan pulau penjara paling disiplin di Indonesia, karena tahanan di sana benar-benar tidak punya pilihan lain selain tunduk. Banyak di antara mereka yang dulunya adalah kriminal sadis, pembunuh tanpa belas kasihan, atau bandar narkoba dengan jaringan besar, akhirnya hanya bisa menunduk pasrah, karena mereka tahu, di tempat ini kekuatan mereka tidak ada artinya. Laut Selatan adalah penjaga yang tak bisa disuap, hutan lebat adalah pagar yang tak bisa ditembus, dan waktu adalah belenggu yang tak bisa dipatahkan. Beberapa tahanan nekat mencoba berenang menyeberang lautan dengan menggunakan batang kayu atau rakit seadanya. Tetapi arus yang kuat dan gelombang tinggi langsung menelan mereka. Cerita-cerita seperti ini semakin menambah rasa takut di kalangan tahanan, bahwa Nusa Kambangan bukan hanya penjara yang dijaga manusia, tetapi juga penjara yang dijaga oleh lautan itu sendiri. Bahkan masyarakat sekitar percaya bahwa Laut Selatan punya hubungan erat dengan kekuatan mistis, dan bahwa Ratu Laut Selatan juga menjadi penjaga pulau itu. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak cerita tentang penampakan wanita berambut panjang berpakaian hijau yang terlihat melintas di tepi pantai penjara. Semakin lama semakin banyak saksi yang memperkuat keyakinan bahwa Nusa Kambangan memang menjadi wilayah kekuasaan tak kasat mata. Eksekusi mati di pulau ini juga menyisakan jejak trauma yang tidak bisa dihapuskan. Setiap kali ada eksekusi,
Para sipir mengatakan bahwa malam itu udara terasa berbeda. Angin berhenti berembus, burung-burung malam mendadak hilang suara, dan suasana penjara berubah menjadi senyap, seolah seluruh pulau menunggu sesuatu. Hening itu pecah dan seketika, setelahnya banyak yang mengaku mendengar suara jeritan panjang yang tidak berasal dari mulut tahanan yang dieksekusi, melainkan dari arah hutan, arah laut, atau bahkan dari dalam tanah sendiri, seakan Nusa Kambangan menelan roh baru untuk menjadi bagian dari arwah-arwah yang telah ada di sana selama ratusan tahun. Masyarakat Cilacap yang tinggal di pesisir mengaku sering melihat cahaya aneh di atas Nusa Kambangan, terutama setelah ada eksekusi. Mereka menyebutnya sebagai nyala arwah, sebuah pertanda bahwa roh baru telah bergabung dengan penghuni pulau. Cerita mistis seperti ini membuat reputasi Nusa Kambangan semakin menyeramkan, bahkan jauh melampaui fungsi resminya sebagai penjara. Di satu sisi, ia adalah simbol ketegasan negara dalam menghukum para penjahat kelas kakap. Tetapi di sisi lain, ia juga adalah simbol penderitaan, ketakutan, dan kutukan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Banyak jurnalis dan peneliti yang mencoba masuk ke sana untuk mendokumentasikan kehidupan di dalamnya. Sebagian memang berhasil merekam sekilas rutinitas para tahanan, tetapi sebagian lain mengaku pulang dengan membawa pengalaman yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Salah satunya adalah cerita tentang seorang jurnalis yang sedang merekam suasana lorong penjara, ketika tiba-tiba kamera menangkap bayangan hitam berjalan di belakangnya. Padahal, pada saat itu lorong benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rekaman itu menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan manusia di Nusa Kambangan. Jika mereka tidak mati di dalam penjara, mereka akan mati di tangan Algojo. Setiap harapan yang dulu masih mereka miliki di daratan, hilang seketika, ketika kaki menginjak tanah Nusa Kambangan. Itulah mengapa banyak orang menyebutnya sebagai pulau tanpa harapan, pulau kematian, pulau penjara di tengah laut yang paling ditakuti di Indonesia, bahkan dunia. Banyak perbandingan yang menyebut Nusa Kambangan sebagai Alcatraz versi Indonesia. Tetapi bagi banyak orang Nusa Kambangan, lebih menakutkan daripada Alcatraz. Karena pulau ini bukan sekadar penjara modern, ia adalah penjara alami, penjara mistis, penjara yang dibangun dari sejarah panjang penderitaan dan darah manusia. Sejak zaman kolonial hingga hari ini, Nusa Kambangan telah menelan begitu banyak kisah. Kisah-kisah itu terkubur bersama ombak, bersama hutan, dan bersama tanah yang basah oleh air hujan, dan darah orang-orang yang pernah menginjakan kaki di sana. Siapapun yang mendengar cerita tentang Nusa Kambangan tahu bahwa pulau ini bukanlah sekadar tempat, tetapi juga legenda, sebuah legenda kelam yang akan terus diceritakan selama Indonesia masih berdiri. Sebuah legenda tentang sebuah pulau di tengah laut yang benar-benar menjadi penjara paling ditakuti sepanjang masa.